Jalani hari dengan tiga wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga yang gembira, bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Ingat kita semua harus kompak, harus memutus mata rantai COVID-19. Hindari dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin, dan mau dia tanda tangan saya. Yang alasan ibu pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun sampai tertular. Ingat pesan ibu, jaga jarak. Ini kok pandangan ngapain titik-titik lawan macet. Oh, ini saya mana? Oh ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Pun. Ya Pun. Selamat siang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang sudah bergabung. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah bergabung dan menyaksikan forum diskusi online kebiasaan baru yang dipersembahkan oleh Harian Umum Lampung Pos dan Satgas Penanganan COVID-19. Diskusi kebiasaan baru siang hari ini mengusung tema antisipasi lonjakan kasus COVID-19 saat libur akhir tahun. Saya, Delima Natalia Napitupulu, wartawan Lampung Pos, akan menjadi moderator diskusi siang hari ini. Terlebih dahulu, saya akan menyapa para narasumber yang sudah hadir. Telah hadir bersama dengan kita Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Dr. Edarwan SE MSI. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang, apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Eksekutif General Manager Bandara Raden Intan II, M. Hendra Irawan. Halo Bang, selamat siang, apa kabar?
Yang Mbak, baik. Assalamualaikum Aku panggil warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku panggil Abang boleh ya? Terserah Biar Mbak. seolah-olah akrab gitu. Kita masih menunggu Ibu Kadiskes Provinsi Lampung, Ibu Rehana, juga sudah Dinas Perhubungan Pringsewu, Bapak M. Khotib. Apa kabar Pak? Mic-nya belum hidup Pak, boleh di-unmute? Ya. Alhamdulillah Kak. Assalamualaikum. Sehat Pak? Alhamdulillah. Tadi saya. Dan juga sudah hadir bersama dengan kita Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Ibu atau Bunda Dr. Rehana Mkes. Assalamualaikum Bunda, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak. Kita ketemu lagi Bunda dalam webinar. Bunda jadi orang yang paling sering jadi narasumber nih kayaknya Bunda ya. Ya Allah, siap. The last but not least, ada Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo SEMM. Halo Bapak, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak. Sehat Pak? Salam kenal ya sehat. Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai berdiskusi. Saya akan membacakan terlebih dahulu latar belakang diskusi kita kali ini. Libur akhir tahun 2020 dikhawatirkan memicu penambahan kasus COVID-19 di Indonesia. Meski pemerintah sudah mengurangi jumlah liburan, mobilitas masyarakat tetap harus diperhitungkan. Untuk menekan peningkatan kasus COVID-19, mengurangi cuti bersama pada akhir Desember 2020 merupakan langkah yang tepat. Hal ini diharapkan dapat menekan pergerakan orang saat libur panjang yang selama ini menyebabkan lonjakan kasus. Satgas Penanganan COVID-19 menemukan fakta bahwa kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun, di masyarakat kian menurun. Satgas mencatat bertepatan dengan libur panjang akhir Oktober, presentasi memakai masker hanya 59,32%, kepatuhan menjaga jarak hanya 43,46%, dan jika kondisi ini berjalan terus, sebanyak apapun fasilitas kesehatan yang tersedia tidak akan mampu menahan lonjakan yang terjadi. Liburan panjang menjadi momentum pemicu utama penurunan kepatuhan protokol kesehatan. Pemerintah melalui pihak pengelola perhubungan dan transportasi tentu harus memperketat penerapan protokol kesehatan di tempat masing-masing. Seluruh lapisan masyarakat juga diharapkan untuk tidak lengah menerapkan protokol kesehatan. Jika masyarakat semakin lengah menjalankan protokol kesehatan seperti yang ditunjukkan dalam 3 periode libur panjang sebelumnya, tentu akan ada peningkatan penularan pada libur akhir tahun ini. Terkait bagaimana antisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19 pada libur akhir tahun ini, kita akan mendiskusikannya dengan para narasumber yang merupakan pemangku kebijakan di bidang perhubungan, pariwisata, juga kesehatan. Bapak Ibu, kita akan mulai berdiskusi. Pertama saya akan bertanya kepada Ibu Kadis Kesehatan, Bunda Rehana. Bunda, dengan pengalaman libur panjang beberapa waktu lalu, itu memang tercatat ada lonjakan kasus ya Bunda, juga karena kita memperluas tracing, sehingga kasus-kasus bisa terdata dan kita bisa tangani dengan baik sesuai protokol yang ada. Nah, Bunda, bagaimana nih persiapan Dinas Kesehatan dan Satgas Penanganan COVID-19 menjelang khusus libur panjang akhir tahun ini yang bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru? Apa saja yang telah kita persiapkan, Bunda? Ya. Terima kasih, Mbak. Jadi persiapan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Satgas Penanganan COVID-19 di Provinsi Lampung menjelang libur panjang ya akhir tahun nanti, yang bertepatan juga dengan libur Natal dan Tahun Baru. Walaupun memang sudah dipersempit ya cuti bersamanya. Sudah dipangkas ya Bunda? Iya. Yang pertama kita menyiapkan regulasi tentunya. Regulasinya sudah ada, yaitu SKP 45 2020 adaptasi kebiasaan baru di semua sektor yang sudah ditindaklanjuti
menjadi perda dan sudah disahkan oleh DPRD Provinsi Lampung. Nah, dengan adanya regulasi ini mudah-mudahan langsung disosialisasi nanti dan mudah-mudahan masyarakat lebih mengikuti adaptasi kebiasaan baru walaupun situasi dalam libur panjang. Selanjutnya kita menjaga pintu masuk wilayah Lampung. Saya senang di sini ada Pak Kadishub ya dan Kepala Bandara ya, dan satu lagi harusnya Mbak ini mengundang KKP Mbak. Oh gitu ya Bunda. Ya, kantor kesehatan pelabuhan ya, yang menjaga pintu masuk di wilayah pelabuhan, walaupun di sini ada Pak Kadishub yang mungkin bisa mencakup keseluruhan ya. Selanjutnya kita tetap menyiapkan tim pemantauan 3M, memastikan ketersediaan sarana prasarana 3M di area publik, yaitu baik bidang ekonomi, perhubungan, wisata, dan lain-lain. Menyiapkan sarana prasarana pelayanan kesehatan tentunya. Kami siap siaga, ada 78 rumah sakit, ada 311 puskesmas yang ada di Provinsi Lampung. Alhamdulillah kita siap, Mbak. Dan memastikan juga sarana prasarana yang lain, meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi tentunya terkait prokes melalui media sosial dan lain-lain. Juga kita menyebarluaskan informasi melalui lintas program dan lintas sektor. Tidak lupa kita melakukan koordinasi tentunya dengan Satgas COVID di 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Dan terakhir kita harus melakukan monitoring dan evaluasi. Itu yang persiapan kami, Mbak, yang akhirnya kita siapkan kepada masyarakat yang akan datang berlibur ke Provinsi Lampung. Demikian, Mbak. Ya, Bunda, terima kasih. Jadi kita sudah menyiapkan payung hukumnya, kita juga sudah menggencarkan koordinasi dengan kabupaten kota ya, Bunda, dengan harapan memang ada soliditas di antara aparat juga kepatuhan di masyarakat, begitu ya, Bunda? Ya, Mbak. Kita beralih ke Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bapak Bambang. Pak, bagaimana nih Pak persiapan sektor dari perhubungan darat menjelang semakin dekatnya libur Natal dan Tahun Baru? Apakah memang sudah ada pengecekan untuk semua armada atau ada persiapan lain, Pak? Boleh di-share ke kita? Mic-nya belum hidup, Pak, izin. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati moderator, yang saya hormati para narasumber, Ibu Rehana, Pak Edawan, Pak Hendra. Mohon izin Mbak, jadi terkait dengan penyelenggaraan angkutan lebaran di masa pandemi COVID 2020 ini, kami dari berbagai unsur sudah melakukan rapat-rapat persiapan baik di tingkat pusat dengan Kementerian Perhubungan maupun di tingkat daerah. Nah, kami di tingkat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sudah sering, kami juga di tingkat bandara kemarin juga sudah. Jadi kami sama dengan Bu Rehana bahwa penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru 2020 ini kami tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi kami tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor 41 sebagai rujukan dari PM nomor 18. Kemudian kalau untuk daerah kami tetap menggunakan Pergub 45, di mana di sana sudah diatur semua kebijakan terkait dengan protokol kesehatan di simpul-simpul transportasi, bahwa memang sekarang yang menjadi titik fokus kami adalah di penyeberangan. Jadi kita lihat bahwa sekarang kondisi lalu lintas di moda transportasi yang sekarang cukup meningkat adalah di lintas penyeberangan. Sementara untuk di angkutan udara, kita saat ini memang kalau saya lihat produksinya baru 50% dari yang sudah dulu. Jadi kita baru pergerakannya paling belum mencapai 30%. Jadi kemudian masih dibatasi oleh load factor 70% maskapai. Dan memang di bandara kalau kita lihat, mungkin masyarakat juga tahu, protokol kesehatannya lebih ketat jika dibandingkan dengan di penyeberangan dan di moda yang lainnya. Nah, mungkin ini yang cenderung membuat orang kalau melalui udara mungkin masih agak
juga agak enggan karena di sana jelas harus rapid, kemudian ada pembelakuan EHAC, dan memang di sana juga dia harus datang ke bandara 2 jam sebelumnya. Nah, ini sekarang orang lebih cenderung melakukan perjalanan lewat penyeberangan. Nah, di bandara kemudian di penyeberangan kita tetap melakukan protokol kesehatan. Jadi seperti di penyeberangan ya, kita masih mewajibkan bahwa pengelola prasarana di penyeberangan dia harus lakukan protokol kesehatan seperti biasa, menyiapkan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, kemudian wajib masker, kemudian juga melakukan disinfektan prasarana yang ada di sana, baik ruang tunggu maupun ruang kedatangan, termasuk terhadap sarananya. Kalau sarana berlaku semua, baik angkutan udara maupun angkutan penyeberangan termasuk busnya. Nah, ini semua terus dilaksanakan dan akan kami laksanakan terus dengan teman-teman. Nah, insya Allah kami akan melakukan rapat-rapat lagi menjelang persiapan nanti kita melaksanakan posko, mungkin monitoring dari tanggal 19 sampai tanggal 4. Nah, kemudian kalau untuk lingkup udara kami tidak terlalu khawatir kalau nanti terjadi peningkatan produksi atau peningkatan demand, otomatis nanti akan menyesuaikan suplainya atau pesawatnya. Nanti tinggal tambahan extra flight approval, itu nanti mungkin Pak Hendra bisa menjelaskan. Sementara kalau angkutan di kereta api itu juga sudah ketat, jaga jarak dan sebagainya, kemudian protokol kesehatan yang lainnya, wajib masker dan mencuci tangan dan sebagainya terus jalan. Di kereta api di Lampung ini kebijakannya masih tetap, kita tidak melaksanakan transportasi dari Tanjung Karang ke Palembang, karena memang Palembang zona merah, Lampung zona merah. Masih yang dilayani hanya sampai ke Batu Raja. Ada 2 trip tiap hari dari Batu Raja ke Lampung, dan dari Lampung ke Batu Raja 2 trip juga dengan kereta Kuala Setabat, dan ini load faktornya masih sekarang 70% kita batasi. Nah, kemudian kalau untuk angkutan penyeberangan, khususnya yang dari Panjang kan ada tol laut. Tol laut sekarang yang untuk ke Jakarta itu off, yang ke Surabaya off, yang operasi hanya dari Lampung menuju ke Semarang. Itu juga 5 hari sekali operasionalnya itu dengan menggunakan kapal Mutiara Pelindo 7. Itu untuk laut saya pikir juga tidak ada masalah. Kemudian untuk di terminal, ini di terminal kita sampai sekarang kondisi angkutan penumpang masih sepi. Jadi pengusaha memang sebenarnya sudah ngeluh ini, gimana nih sepinya kok masih sepi terus, sudah mau 8 bulan, mau 10 bulan, gimana ya, memang kondisi penumpang masih seperti ini. Nah, namun demikian protokol kesehatan di Terminal Raja Basa itu tetap dilaksanakan. Kami tetap mengadopsi ke SKKUP 45 yang tadi disebutkan oleh Bu Rehana, Bu Kadinkes, itu tetap mengacu kepada itu. Kemudian yang mungkin lebih akan kami perhatikan bahwa kita juga memberlakukan protokol kesehatan di rest area. Jadi rest area tol ini, karena tol ini peningkatannya luar biasa seiring dengan peningkatan penyeberangan, seiring juga dengan keramaian. Mungkin nanti Pak Edarwan itu tugasnya wisata-wisata di Lampung kalau Sabtu Minggu kan luar biasa ya. Betul Pak. BG, BH, BK betul. Itu banyak di Lampung. Nah, ini kita harus antisipasi ketika nanti di tahun baru. Nah, artinya bahwa kami melakukan protokol kesehatan tetap di Simpul. Ini harapan kita juga nanti teman-teman para pemilik wisata, daerah wisata, THR, kemudian hotel, kemudian mall, tolong kita bekerjanya simultan. Kalau kami dulu melakukan penyekatan di jalan tol, di pelabuhan, kan ini tidak ada lockdown, kita tidak lakukan penyekatan, kita tidak lakukan juga pemutarbalikan, karena Jakarta PSBB-nya biasa, normal, tidak ada SIKM. Kita lakukan hanya protokol kesehatan. Nah, ini harus kerja keras teman-teman yang memiliki lokasi pariwisata, teman-teman yang punya mall, kemudian hotel. Nah, ini di bawah kendali Pak Edarwan, jadi mohon kita kerjasamanya untuk bagaimana melakukan protokol kesehatan yang ketat juga
di lokasi-lokasi pariwisata. Kalau di rest area itu juga akan diberlakukan. Rest area di Lampung ini ada 19. Nanti yang dioperasionalkan kurang lebih 15. 4 rest area itu masih off. Namun dengan operasionalnya rest area mudah-mudahan ini akan membuat waktu istirahat teman-teman para pengguna jalan dari Palembang ke Lampung ini menjadi lebih. Ini kecelakaan mungkin bisa menurun. Hanya memang kami sudah instruksikan, kami sudah koordinasikan agar di rest area juga dilakukan protokol kesehatan untuk mengecek kendaraan-kendaraan pribadi maupun kendaraan truk. Jadi semua lini tetap kami lakukan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan itu nanti bisa membantu untuk melakukan meminimasi penyebaran COVID-19 di era long weekend Natal dan Tahun Baru. Memang alhamdulillah kebijakan pemerintah dengan SKP yang baru menunda atau mengurangi waktu libur yang tadinya 28, 29, 30 itu cuti tambahan cuti bersama, namun ditiadakan sehingga hanya 24 dan tanggal 30 kalau nggak salah, 31. Sehingga kita lumayan lah, mudah-mudahan dengan ini kalau harapannya Kementerian Perhubungan ya tidak mudik gitu. Namun kita tidak bisa mencegah, kita harus siap mengantisipasi kalau terjadi mudik. Dan kebijakan yang umum di perhubungan terkait dengan long weekend yaitu pembatasan angkutan barang yang di Jawa, khususnya yang truk-truk sumbu 3 yang akan ke Jakarta ke Jawa, kemudian dari itu saat tanggal 23 sampai dengan 24, kemudian saat harus tahun baru itu nanti tanggal 3, tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 Januari itu untuk yang arus baliknya. Nah ini kebijakan ini kebanyakan hanya berlaku di Jawa. Karena kita ketahui logistik Lampung alhamdulillah selama ini mendukung 40% ke Jakarta, ini tidak terhalangi oleh kebijakan ini karena Jakarta walaupun di PSBB, walaupun lockdown sekalipun nanti tetap membutuhkan sumber pangan yang dari Lampung yang notabene 40% selama ini disuplai oleh Lampung dan Sumatera. Ini terbukti selama pandemi ini Mbak, malah angkutan barangnya kemarin sempat naik 4%. Jadi tidak bisa kita hentikan terus barang dorong sana. Hanya memang perlu kerja keras bagaimana mengawasi para awak kendaraan yang ada di truk. Nah ini tugas daripada operator kapal nanti yang akan mengecek para awak kendaraan. Mungkin itu Mbak sebagian. Nanti kalau ada diskusi lebih kita kepada diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang, sudah detail sekali mulai dari kereta api, mulai dari penyeberangan, juga ke bandara sudah diulas oleh, sampai ke rest area tadi sudah diulas oleh Pak Bambang. Kita mau beralih ke Bang Hendra Irawan, Eksekutif General Manager Bandara Raden Intan II. Bang, gimana nih persiapan bandara dalam menghadapi sibuknya masa Natal dan Tahun Baru di sebentar lagi, 2-3 minggu lagi ya Bang ya. Apa nih persiapan kita nih Bang? Apa yang sudah kita lakukan? Lalu bagaimana kita menyambut penumpang-penumpang yang nanti akan datang, juga akan berangkat ke Jakarta. Bagaimana Bang? Apa yang kita lakukan untuk sebagai komitmen kita tetap menerapkan protokol kesehatan di bandara? Baik Mbak, makasih Mbak Delia, makasih seluruh narasumber dan seluruh pemirsa. Jadi mungkin terkait dengan kesiapan kami Mbak di bandara dalam rangka pelaksanaan angkutan Nataru 2020 dan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 memang tetap yang kita gunakan adalah yang menjadi acuan kita adalah SE nomor 9 tahun 2020 yang mana telah ditetapkan atau dikeluarkan oleh gugus tugas. Lalu kami pun tetap mendasari terhadap SE nomor 13 tahun 2020 dari Kementerian Perhubungan, dan yang terakhir adalah Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor AU 007 terkait dengan kesiapan dari posko Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Memang Mbak, isunya untuk angkutan Nataru tahun ini memang semangat kita berbeda ya, tidak hanya sebatas adanya lonjakan penumpang, tapi ternyata kita
ada KPI lain atau ada hal yang harus menjadi perhatian kita, yaitu terkait pemastian tidak terjadinya penularan COVID yang lebih besar di periode Nataru tahun ini. Jadi memang sesuai dengan arahan dari kementerian juga sebagai regulator kami, lalu dari arahan dari korporat, memang kami pendekatannya ada tetap kita melakukan untuk apa namanya, untuk mengantisipasi penularan di bandara sendiri. Kami melakukan biosafety, konsep biosafety dan biosecurity management, di mana terdiri dari physical distancing, yaitu kewajiban atau melakukan kewajiban menjaga jarak di setiap area bandara. Lalu kita lakukan health screening, yaitu pengecekan suhu tubuh, pengecekan hasil rapid test dan PCR test. Lalu passenger touchless processing, kami mengedepankan berbagai layanan yang kami usahakan tidak terjadi sentuhan atau kontak langsung secara fisik bagi penggunanya. Lalu facility cleanliness seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kadishub, memang kami tetap melakukan disinfeksi rutin secara apa namanya, konsisten setiap harinya. Lalu penyediaan fasilitas-fasilitas tadi yang disampaikan oleh Pak Kadishub dan Bu Kadis juga terkait dengan tempat cuci tangan, lalu kita menyediakan atau menambah hand sanitizer dan disinfektan chamber khusus untuk bagasi juga tetap kita lakukan. Lalu terkait yang terakhir mungkin adalah people protection sendiri, bagaimana kita melakukan pemastian bahwa bandara adalah sebagaimana telah diamanatkan. Kemarin juga tadi yang disampaikan Bu Kadis terkait Pergub, bahwa kita memastikan bahwa bandara merupakan salah satu fasilitas di mana mewajibkan seluruh penumpang ataupun pengunjung yang ada di sekitar bandara menggunakan masker. Lalu kami menyediakan APD bagi seluruh petugas dan sarana proteksi seperti shield baik di kawasan fasilitas pokok maupun komersial. Termasuk juga kami diantaranya kemarin terakhir kami telah melakukan rapid test kepada seluruh personil bandara, tidak hanya petugas bandara dalam hal ini Angkasa Pura, juga dilakukan kepada teman-teman di Airnav, teman-teman di airline, ground handling, dan aviasi. Ya, alhamdulillah secara keseluruhan semua dalam kondisi baik, dan memang ada beberapa yang telah melakukan proses isolasi mandiri dan setelah dilakukan pengecekan kembali sudah dalam kondisi sehat. Jadi memang konsep kita yang dapat kami sampaikan terkait informasi dari traffic sendiri, bahwa sejalan dengan adanya relaksasi terhadap peraturan atau syarat untuk penerbangan sendiri, alhamdulillah mungkin dari periode pertama kali terjadi dari Maret hingga saat ini, dari bulan kemarin November, khususnya di antara di bulan Oktober dan November, seluruh baik dari pergerakan pesawat maupun penumpang mengalami kenaikan. Yaitu saat ini kita telah melayani sebanyak 6.435 pergerakan pesawat udara sepanjang 2020. Dan untuk penumpang sendiri hampir 488.000 penumpang sepanjang tahun 2020. Nah, kenaikannya sendiri untuk pesawat dibanding bulan sebelumnya yaitu sekitar 27%. Sementara untuk penumpang sendiri 36%, dan kami prediksi untuk Desember ini akan mengalami kenaikan lagi karena memang bersamaan dengan periode tadi Nataru yang kurang lebih hampir 18 hari dari yang telah ditetapkan, yaitu sekitar 18 Desember sampai dengan 4 Januari. Jadi tetap konsep biosafety tadi kami jalankan, dan posko tahun ini juga sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak hanya melihat tadi jumlah atau kenaikan dari pergerakannya sendiri, tapi tetap melakukan pemastian terhadap berjalannya protokol kesehatan sendiri di bandara. Karena semua memonitor, tadi Pak Kadis juga sudah sampaikan bahwa kami terus berkoordinasi dengan jajaran Kadis Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Kami pun selalu dimonitor oleh teman-teman otorita bandara wilayah kerja 1 dari Soekarno-Hatta untuk memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran, karena kami sendiri memiliki kewajiban yang sangat
dimonitor tadi, baik bandara maupun pengelola navigasi penerbangan dalam hal ini airnav maupun jasa atau pengelola dari angkutan udaranya sendiri. Semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan menjaga SE13 tadi, dan ada sanksinya apabila hal-hal itu kami biarkan atau dilakukan pembiaran atau kami langgar terhadap pemastian SE13 tadi, yaitu dengan terbitnya Permen nomor 56 tahun 2020. Mungkin sementara itu Mbak dari awal, dan memang kami sudah mempersiapkan semua, posko pun akan kami dirikan, dan yang pasti posko itu tahun ini konsepnya akan sangat berubah. Lalu selain itu mungkin satu lagi tambahan, selain dari Natarunya sendiri, kami punya concern khusus mungkin untuk tahun ini, yaitu pemastian terhadap alhamdulillah eskalasi kemarin kondisi politik dengan adanya pilkada serentak, tidak terjadi tindakan-tindakan yang mungkin akan membahayakan bandara sebagai objek vital, dan karena kami juga terus berkoordinasi dengan teman-teman BKO, TNI, Polri, dan satu lagi mungkin adalah antisipasi terhadap perubahan cuaca yang saat ini sudah memasuki musim penghujan. Kami harus melakukan pemastian terhadap berjalannya sistem prosedur dan fasilitas dalam kondisi siap beroperasi, Mbak. Jadi mungkin itu awal dari kami. Mungkin nanti bisa kita lanjut dengan diskusi. Ya, ada 2 kata kunci tadi saya catat ya, ada by safety dan people protection ya. Jadi hal-hal itu adalah kerangka untuk bandara memastikan tidak ada penularan COVID-19 di Nataru ini. Semoga ya Bang ya. Kita beralih ke Bapak Edarwan. Halo Pak, masih semangat ya Pak? Semangat dong. Harus semangat. Mantap jiwa Pak. Pemerintah kan memotong waktu libur panjang nih Pak ya. Waktu libur akhir tahun dipotong 3 hari. Nah, bagaimana Bapak melihat peluang peningkatan kunjungan wisatawan ke Lampung pada masa libur yang sudah dipotong 3 hari ini Pak? Apakah kira-kira memang tetap ada lonjakan jumlah wisatawan? Terus lalu bagaimana sih kita mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19 di era akhir tahun ini, Pak? Silahkan, Pak Edarwan. Ya, terima kasih, Mbak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Yang saya hormati, saya banggakan Bunda Rehana, Mas Bambang, Kadis Perhubungan Provinsi, dan Pak Hotim, Kadis Pringsewu, dan Pak Kepala Bandara, Eksekutif Bandara Radin Intan ya. Kalau ditanya apakah ada atau peluang bagaimana terhadap kunjungan wisatawan ke Lampung, saya bisa memberikan contoh Mbak, bagaimana pandangan wisatawan terhadap Lampung. Jadi lebih gamblangnya Lampung itu seperti wanita cantik. Wow. Jadi apapun kondisinya, kalau tadi dikurangi masa liburnya, saya yakin tidak mengurangi niat keinginan untuk berkunjung ke Lampung. Ini di satu sisi kita bersyukur, artinya wisatawan melihat Lampung itu sesuatu yang menarik, yang memang wajib dikunjungi. Hanya saja persoalannya sekarang kan karena ada COVID. Kalau tidak ada COVID, mungkin kita harus genjot lagi nih. Ini sekarang promosi kita ini setengah kopling, Mbak. Jadi, setengah kopling. Iya, jadi promosinya nggak bisa jor-joran. Yang sedikit ya Pak ya, direm-rem sedikit. Rem-rem sedikit gitu. Ini pun mobilnya melaju kencang gitu. Nah, jadi saya tentunya tidak terlepas dari kerja teman-teman di perhubungan, terutama di Bunda di kesehatan ya. Pada intinya kita bagaimana mempertegas pelaksanaan protokol kesehatan di destinasi wisata. Kami gambarkan Mbak, bahwa Lampung ini memiliki lebih 250 destinasi wisata. Jadi bisa kita bayangkan 250 itu pasti akan dikunjungi, apakah masyarakat atau wisatawan luar maupun wisatawan lokal. Karena ini momennya pas, hari libur, hari anak sekolah, tahun baru. Jadi keinginan untuk keluar itu sangat tinggi. Nah pasti sasarannya paling tidak yang lokalan. Ini akan membuat
wisatawan atau masyarakat itu berkumpul di titik-titik yang lebih kurang 150 wisatawan destinasi alam, dan sisanya itu adalah destinasi budaya dan destinasi buatan. Nah, jadi bisa kita bayangkan bagaimana kita bisa mengendalikan wisatawan di 250 dari destinasi besar sampai destinasi tingkat kampungan atau destinasi desa. Nah, jadi tentunya alhamdulillah hasil kerja keras Ibu Kadis Kesehatan, kita sudah memiliki pergub yang saya dengar juga sudah diperdakan. Nah, itulah yang menjadi landasan, menjadi bahan, menjadi modal kami untuk meyakinkan pelaku atau pemilik destinasi wisata bahwa setiap wisatawan yang datang itu harus dijalankan. Walaupun saya tidak mengatakan apakah 100% sudah menerapkan itu, karena ini membutuhkan satu upaya merubah perilaku, memang hal yang sulit, Mbak. Tapi kami kita optimis ya bahwa langkah-langkah yang kita lakukan, kami koordinasi dengan dinas kabupaten kota, itu koordinasi intens kami lakukan. Kemudian kami selalu berkoordinasi dengan asosiasi. Karena di pariwisata ini banyak sekali sektor terkait di pelaku pariwisatanya. Nah, kami secara rutin melakukan koordinasi dengan asosiasi. Asosiasi, apakah asosiasi destinasi wisata, apakah asosiasi para guide, dan yang lain-lainnya, Mbak. Kita ingatkan bahwa menghadapi tahun baru atau Nataru ini, kita harus lebih intens lagi. Nah, kami juga bekerja sama dengan di lapangan, kita tidak terlepas dari dukungan TNI dan Polri serta polisi Pol PP, Mbak. Karena di lapangan itu, kalau kita kan tidak berseragam nih, kalau Mas Bambang masih berseragam, jadi pandangan wisatawan kan beda kalau melihat Pol PP atau polisi, sehingga mereka ada rasa enggan atau ada rasa takut. Seragam itu penting ya Pak ya, ternyata ya. Wah, itu penting banget. Nah, jadi kita berharap bahwa memang dukungan lebih dari aparat ini terhadap destinasi wisata sebenarnya. Kemampuan yang bisa kita lakukan artinya adalah koordinasi. Nah, terakhir Pak, kami Mbak, alhamdulillah kita dengan dana DID kita mendapatkan alokasi membuat alat cuci. Nah, ini sedang kami intensifkan pembagian alat cuci tangan itu ke destinasi-destinasi yang menurut kami memang memiliki kunjungan wisatawan yang jauh lebih besar. Nah, itu pun juga kita tidak semua kabupaten, kita hanya bisa membagi lebih kurang di 8 kabupaten yang menurut kami memang kunjungan wisatawannya cukup tinggi. Nah, mungkin itu kalau ditanya persiapan yang kami lakukan, koordinasi yang kami lakukan terhadap kabupaten kota dan terhadap destinasi wisata. Kalau untuk di hotel, Mbak, kami tidak terlalu merasa resah ya, karena memang teman-teman di hotel ini tingkat kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan cukup tinggi. Yeah. Yang jadi persoalan betul itu adalah destinasi yang dari kelas corporate sampai ke kelas desa. Nah, kalau di corporate pun manajemennya sudah cukup baik. Nah, yang jadi persoalan itu yang di tingkat masyarakat, yang dikelola oleh masyarakat, komunitas, yang juga memang tersebar banyak di beberapa daerah. Demikian mungkin Pak dari kami, kita lanjutkan mungkin nanti dalam diskusi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bapak Edarwan. Menanggapi tentang wisatawan yang diprediksi akan membludak, tadi Bapak Edarwan bilang Lampung ini seperti wanita cantik gitu. Jadi walaupun hari liburnya dipangkas, itu tidak mengurangi antusiasme masyarakat atau wisatawan untuk datang melancong ke Lampung. Nah, Bunda Rehana, bagaimana nih persiapan khusus dari Satgas Penanganan COVID-19 dan juga Dinas Kesehatan untuk menyambut para pemudik atau wisatawan yang datang ke Lampung di libur Nataru ini, Bunda? Boleh dijelaskan ke kami, ke kita, Bunda, bagaimana persiapan-persiapan khusus nih, Bunda, untuk Nataru ini? Ya, terima kasih Mbak.
penanganan khusus yang kami lakukan di Satgas COVID-19 ataupun Dinkes Provinsi Lampung juga atau kabupaten kota kepada para pemudik itu adalah kita melakukan pengawasan ketat di pintu masuk wilayah Lampung. Itu tadi yang kami harapkan dari KKP, perhubungan, bandara. Surat edaran gubernur itu yang nomor 45 tentang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru yang diperketat. Di situ ada tentang protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan yang masuk ke wilayah Provinsi Lampung, bahkan juga yang keluar dari Provinsi Lampung. Dan kami juga mengharapkan pemudik yang datang atau pulang mungkin ke kampung halaman agar melakukan isolasi mandiri dan 3M dulu. Jadi jangan langsung mungkin bercengkerama dengan keluarga, ya minimal isolasi mandiri dulu lah ya. Berapa lama Bunda kira-kira isolasi mandiri yang disarankan? Ya, kalau kita mau ngambil menurut Kementerian Kesehatan selama 10 hari, Mbak. Oh, 10 hari. Ya, ya. Pemudik yang tiba di kampung diharapkan ya di rumah dululah isolasi mandiri, jangan keluar untuk menemui kerabat-kerabat, bahkan kerabat pun jangan datang dululah untuk kita melihat perkembangan daripada yang datang ini, ya Mbak. Karena kalau melihat kasusnya saat ini, memang virus ini sudah mengalami mutasi, Mbak. Iya. Ya, mutannya sangat spesifik terutama di Indonesia ini. Kalau kita bicara masa inkubasi, itu adalah 14 hari orang baru timbul gejala. Namun di Indonesia ini, Mbak, 5-6 hari sudah ada gejala. Sudah mulai timbul gejalanya. Yang lebih lagi ingin saya sampaikan, kadang dia konfirmasi positif, gejala satu pun tidak ada. Ya. Ya, kita tracing nih dari yang dia ketemu sama orang positif, akhirnya dia menghasilkan positif juga, tapi asimptomatis. Kita tanya gejala apa, sama sekali dia tidak rasa, tidak ada kehilangan penciuman. Kalau memang dia OTG itu kan biasanya anosmia, hilang penciuman, hilang rasa, ya Mbak ya. Nah itu sama sekali dia tidak merasakan, makan masih enak katanya, terus cium masih bau gitu. Nah ini nanti kita takutkan OTG ini akan menjadi super spreader. Ya. Dia menularkan kepada semua orang karena dia tanpa gejala, dia sehat. Makanya kita mengharapkan pada orang-orang yang kita balik keluarga ataupun teman, apalagi anggap aja kita semua ini ada kuman, ada virusnya. Jadi dengan begitu kita jaga jarak, masker jangan copot, ya melakukan cuci tangan. Kita selalu waspada, kita lakukan itu. Kalau di dalam hati kita sudah kita tanamkan, siapapun dia di depan saya, baik keluarga ataupun teman, anggap aja orang itu mungkin ada kuman, ada virus. Jadi kita harus siaga. Makanya dengan protokol 3M itu ya Mbak, 3M itu kalau saya sampaikan saat ini, itu merupakan vaksinasi Mbak bagi kita. Jadi kita nggak usah nunggulah vaksinasi yang datang dari pusat dulu, vaksinasi ada pada kita sendiri. Bagaimana keyakinan kita dengan patuh terhadap protokol kesehatan. Selanjutnya juga di area wisata, alhamdulillah tadi kita sudah dengar dari Bang Edarwan bahwa area wisata sudah menyiapkan juga tim satgasnya sendiri ya. Jadi ada juga pengawasan tentunya dengan satgas itu. Maksudnya satgasnya di tempat wisata itu terkala terjadi mungkin ada temperatur yang lebih dari 37,5, lalu ada yang tiba-tiba mungkin orang pingsan, satgasnya bisa bergerak cepat. Jangan nunggu satgas dari kabupaten kota gitu loh Mbak. Di tempat wisata itu punya satgas sendiri yang cepat bisa memberikan tindakan. Ya mungkin itu juga kita siapkan. Nah selain itu juga selain satgas, tentu prasarana 3M di tempat wisata tolong disiapkan. Ada sarana cuci tangan, ya, ada hand sanitizer-nya. Kalau bisa juga menyiapkan masker. Jadi tulislah daerah wisata itu dimanapun ataupun enggak wisata aja di kantor wilayah wajib masker. Tapi kita harus prepare seandainya orang datang tidak bawa masker ya kita berikan maskernya. Jadi dia harus pakai masker kalau dia memang akan berkunjung ke tempat wisata atau ke wilayah kantor kita mungkin harus wilayah wajib masker, tapi kita prepare masker.
Kalau dia nggak pakai, kita harus berikan kepada pengunjung, ya. Ya, ini menarik nih Bunda. Jadi Bunda mengimbau agar pengelola wisata sebisanya menyiapkan masker gitu Bunda ya, bagi pengunjung yang tidak menggunakan masker bisa disediakan oleh pengelola wisata. Ya, langsung diberikan Mbak. Ya. Jadi kita antisipasi juga, jangan kita cuma mengedukasi, bukan saatnya kalau orang datang ke tempat wisata, udah nggak saatnya lagi kita mengedukasi. Nah, jadi kita harus prepare. Kalau dia tidak pakai masker, kita berikan masker. Nah, terus yang Satgas itu keliling. Seandainya di tempat wisata itu masih ada mungkin orang yang tidak pakai masker, kecuali makan ya Mbak. Nah, makan yang mungkin dia pakai masker, itu tolong diingatkan kalau tidak mau ya disuruh keluar aja. Kita harus ketat Mbak. Sekarang nggak bisa kita dengan persuasif. Nggak bisa kompromi lagi Bunda ya? Iya, karena ini aja pergub aja sudah ditingkatkan menjadi perda. Di perda nanti ada juga suatu mungkin dikenakan denda-denda dengan uang untuk kita membuat efek jerah juga kepada masyarakat yang tidak mau patuh pada protokol kesehatan. Dan jangan lupa tempat wisata harus bekerja sama dengan wilayah setempat. Iya. Puskesmas setempat. Oh, ya, jadi tatkala ada sesuatu hal yang mungkin tidak diinginkan terjadi, langsung kirim ke puskesmas setempat Mbak yang terdekat dulu. Ya. Nah, jadi itu persiapan kami untuk yang tadi kata Bang Endarwan, Lampung ini bagaikan wanita cantik katanya ya, banyak yang ingin datang gitu ke sini. Nah, jadi harus kita siapkan juga wanita cantik ini jangan terpapar, orang datang jangan membawa virus. Wanita cantiknya harus sehat ya Bunda? Iya. Jangan yang datang mungkin bawa oleh-olehnya tidak enak. Iya. Baik, terima kasih Bunda. Pak Edarwan, nih Bunda kasih masukan, kasih imbauan. Bagaimana kira-kira jika pengelola wisata memang menyiapkan masker, khususnya bagi para wisatawan yang tidak mengenakan masker sesuai standar atau memang tidak memakai masker sama sekali. Gimana tanggapannya nih Pak Kadis? Apakah memang kira-kira kita dalam waktu dekat akan menginstruksikan hal tersebut kepada para pengelola wisata untuk menghadapi lonjakan wisatawan di Nataru ini? Silakan Bang Edarwan, Pak Darwan. Ya, terima kasih Mbak. Saya sependapat dengan Bunda ya. Artinya memang di beberapa tempat wisata yang dikelola oleh corporate itu kita nggak terlalu khawatir Mbak. Karena mereka memang tegas. Yang kita khawatirkan ini adalah destinasi wisata yang dikelola oleh komunitas. Nah komunitas ini kan seperti Pok Darwis gitu Mbak. Nah jadi mungkin ini juga masukan yang baik. Alangkah baiknya kalau memang destinasi itu yang menyiapkan. Tapi saya melihat ini Bunda, ini alangkah baiknya kalau memang kita bisa, karena saya pernah dengar bahwa pernah ada pengadaan masker. Kalau memang memungkinkan destinasi-destinasi wisata yang tidak mampu untuk bisa menyiapkan masker, ini kita bisa pasok ini bisa kita bantu. Nah kalau yang untuk cuci tangan ya alhamdulillah Dinas Pariwisata kan dapat alokasi untuk pembuatan alat cuci tangan. Nah itu sudah kami bagikan ini sedang berjalan insya Allah untuk persiapan tahun baru ini sudah sampai di tempat. Nah mungkin saya juga butuh masukan, memungkinkan tidak bahwa kita ada pemerintah bantu untuk masker-masker di destinasi wisata yang menurut kami tidak mampu menyiapkan itu, namun kunjungan masyarakatnya juga cukup signifikan. Itu jadi saya sangat sependapat. Dan nanti informasi dari Bunda ini akan kami tindak lanjuti. Kami akan koordinasikan dengan kabupaten kota untuk bisa membangun sinergisitas antara destinasi dengan puskes atau dengan instansi-instansi yang memang terkait, apakah juga dengan keamanan di wilayah-wilayah tertentu. Demikian mungkin Mbak dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya Bang Edarwan. Kita mau ke Pak Bambang. Pak, kira-kira untuk para petugas atau personel di SUB, apakah mereka sudah ada treatment khusus, ada tes-tes khusus dalam menyambut
libur Natal dan Tahun Baru ini supaya mereka memang bekerja dalam keadaan yang sangat fit dan sehat. Apakah mereka juga sudah menjalani misalnya rapid test atau swab test atau seperti apa Pak Bambang untuk para petugasnya sendiri? Silakan Pak Bambang. Mic-nya masih mati Pak Bambang? Ya. Ya, sip. Ya. Terima kasih Mbak. Jadi kami kalau untuk petugas, alhamdulillah kita baik di subprovinsi, kabupaten kota kita sudah melakukan rapid semua, alhamdulillah. Walaupun kemarin mungkin ada yang reaktif tapi bukan petugas operasional, tapi sudah selesai. Mungkin Mbak juga dengar kemarin ada 2 kadisub kabupaten kota yang sudah kena Bandar Lampung dan Pesawaran, namun sudah beres semua. Nah, kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Hendra, Pak ICM Raden Intan, mereka juga sudah dilakukan rapid semua. Kemudian di pelabuhan juga sudah, di terminal juga sudah. Nah, insya Allah mungkin karena yang Maha Kuasa juga tahu kita kerja, jadi alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Harapan kami terus diberikan kesehatan sehingga kami bisa mendharma baktikan kesehatan kami untuk masyarakat, karena memang masyarakat ini yang perlu diwaspadai. Dan kami seperti tadi disampaikan Ibu Kadinkes bahwa kami akan taat patuh dengan Pergub 45 2020 yang kemarin dalam proses menjadi perda. Kalau sudah keluar alhamdulillah akan kami segera sosialisasikan, dan kami tetap mengacu kepada PM Peraturan Menteri Perhubungan nomor 41, SE Menteri Perhubungan nomor 11 untuk darat, nomor 12 untuk laut, nomor 13 untuk kereta, nomor 14 untuk angkutan udara. Jadi kita sudah siapkan semua secara regulasi, kemudian petugas-petugas juga sudah kita siapkan. Nah, tadi mungkin saya menambah saja Mbak, bahwa memang yang kita agak waspadai ini nanti adalah mudik di penyeberangan. Namun secara umum kami sampaikan juga, kami sosialisasikan juga di sini bahwa alhamdulillah transformasi yang IT yang kemarin dilakukan sudah di Jabodetabek untuk angkutan kereta api, untuk angkutan busway, ini juga sudah dilakukan transformasi IT di penyeberangan, bahwa penyeberangan sekarang bukan lagi cash money, bukan lagi dengan kartu, tapi sekarang sudah online. Dengan online ini sudah menuntut orang yang akan nyebrang berpikir. Jadi dia 2 jam sebelum keberangkatan baru bisa boarding di pelabuhan, sehingga ini mengurangi kemacetan di pelabuhan. Dan insya Allah pelabuhan menjadi api karena tidak ada antrian di sana. Ini yang memang kemarin kita transformasi ini berat, dan ini alhamdulillah sudah berhasil. Penyeberangan dengan very easy, dengan angkutan online, biar orang berpikir, biar orang juga memahami gadget dan orang bisa ber-IT. Kemudian juga di penyeberangan kami nggak khawatirnya untuk produksi, karena sekarang dermaga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 udah operasi semua. Kemarin dermaga 4 yang terakhir, sehingga kami sekarang sudah punya 7 dermaga, 1 dermaga eksekutif, 6 reguler. Dengan penambahan yang dermaga 4 ini kapasitas kami menjadi naik 20 trip per hari. Kalau kita konversi ke kendaraan, kita menambah 2000 kendaraan per hari. Jadi totalnya kita bisa maksimal 140 trip per hari. Ya, kapasitas kami nggak khawatir kalau akan ada lonjakan seberapapun. Yang kami khawatirkan adalah bagaimana menjaga protokol kesehatan ini saat nanti orang berlibur di Natal dan Tahun Baru. Jadi kami harapkan masyarakat Lampung menjadi pintar. Sekarang kita punya teknologi untuk menyeberang, kita juga sudah menggunakan cashless untuk di tol. Jadi semuanya insya Allah lah Lampung ini siap untuk maju, karena saya kemarin trek coba seminggu yang lalu ke Palembang, betul itu kalau ke Palembang cuma 3,5 jam. Jadi orang. Kok saya nggak diajak Pak? Betul, nanti ya kapan-kapan kita ya sama Bu Rehana nanti. Sip. Ini Baik Pak Darwan harus siap mengantisipasi banyaknya orang yang ke Lampung. Kata Pak Gubernur, kalau di Lampung betul-betul laut, tapi kalau di Palembang nggak ada laut, jadi orang Palembang akan ke laut karena kalau di Colok Asin.
Begini tuh Mbak sementara. Iya, terima kasih Pak Bambang. Saya mau dengar dong suaranya Pak Kadis Supring Sewu yang dari tadi sudah bergabung dengan kita. Halo Pak, apa kabar? Masih semangat Pak? Halo Semangat. Pak, boleh kasih tahu ke kita dong gimana sih persiapan di Pring Sewu secara khusus untuk menyambut libur Natal dan Tahun Baru ini Pak? Di masa pandemi ini baru pertama kali nih Pak nih. Gimana Pring Sewu menghadapi ini Pak? Terima kasih Mbak Delima. Ya, siap. Mohon izin senior Pak Edarwan, Bunda Raihana, Pak Kadis Provinsi, JM Angkasa Pura, dan hadirin sekalian. Jadi untuk Kabupaten Pring Sewu khusus yang ada hubungannya dengan Dinas Perhubungan, perlu diketahui dalam rangka antisipasi lonjakan kasus COVID-19 saat liburan akhir tahun, insya Allah kita sudah koordinasi dengan Polres Pring Sewu melalui Satlantas bahwa kita akan membuat posko Nataru. Ada 2 tempat kami tempatkan, satu di rest area yang ada di Wates, kemudian satu lagi ada di posisi Pendopo Pring Sewu. Nah untuk yang di dalamnya yang bertugas kami nanti pakai tim, ada dari Dinas Kesehatan, ada Pol PP, ada BPBD, TNI, Polri. Nah untuk diketahui bersama Mbak, jadi sebelumnya itu juga kami punya kegiatan ramcek yang tadi telah kami sampaikan, itu akan kami lakukan nanti pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 22 Desember. Dan regulasi yang sudah kami lakukan di Kabupaten Pring Sewu, itu ada Perbup 38 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah untuk itu semua, bahwa terus terang saja di Pring Sewu ini masih banyak kekurangan, terkhusus di sub. Kebetulan ini ada Mas Bambang dari Dinas Provinsi, dalam rangka pelaksanaan tugas khusus yang menyangkut tentang lalu lintas. Andai kata Mas Bambang di Dinas Provinsi ada fasilitas untuk lalu lintas seperti traffic cone, terus water barrier, kemudian ada hand lamp, dan lain-lain yang ada dan ada nganggur di provinsi, mungkin kami bisa siap buat surat, bisa dibantukan ke kami di Kabupaten Pring Sewu. Jadi itu Mas Bambang. Jadi sementara persiapan yang akan kami lakukan, sebentar lagi kami juga akan pemantapan rapat koordinasi dengan instansi dan dinas terkait termasuk TNI Polri. Mudah-mudahan mohon doanya, karena ini juga apapun bentuknya pasti banyak yang akan melaksanakan liburan dan pulang ke Pring Sewu. Sehingga doakan sehingga khususnya Kabupaten Pring Sewu dan umumnya Lampung ini akan segera terhindar dari apa yang dinamakan COVID-19. Digantikan oleh Allah Tuhan dengan nikmat-nikmat yang barokah, sehingga masyarakat Lampung betul-betul bisa berjaya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kotim. Saya mau ke Bang Hendra Irawan. Bang, saya mau bandara kan memang lebih ketat ya Bang dalam menyeleksi para penumpang, para pengunjung yang mau datang. Harus ada hasil dari rapid test. Dan aturan itu saya acung jempol banget sampai sekarang masih diberlakukan ya Bang. Bagaimana nih Bandara Raden Inten II Bang dalam menghadapi lonjakan penumpang yang diprediksi akan terjadi pada libur Nataru ini? Apakah nantinya ada penambahan layanan pemeriksaan rapid test dan sejenisnya atau petugas personil untuk melayani ini? Kira-kira adakah persiapan khusus menuju ke arah sana? Bang, silakan. Baik, makasih Mbak Delia. Jadi memang untuk angkutan Nataru tahun ini kita melakukan prediksi terkait dengan pesawatnya sendiri terhadap bulan sebelumnya tadi yang saya sampaikan di awal, kemungkinan akan ada peningkatan sekitar 32%. Ya. Jadi walaupun itu turun dari tahun sebelumnya, apabila kita membandingkan pada tahun yang sama itu turun 60%.
Tapi untuk terhadap bulan yang sebelumnya atau bulan Oktober itu atau November akan mengalami kenaikan sekitar 32% proposal kita. Lalu untuk penumpangnya sendiri akan mengalami kenaikan hingga 38%, di mana itu sebenarnya masih turun sekitar 63% dari tahun sebelumnya. Tapi apapun itu, dalam kondisi tadi yang saya sampaikan, ini adalah Nataru yang berbeda. Artinya betul. Nataru yang kita memiliki sangat ketat atau tight dengan segala ketentuan. Terkait kapasitas kami dibatasi tetap di sekitar 50% untuk kapasitasnya, untuk pesawatnya juga 70%, dan mudah-mudahan dengan adanya penambahan flight ataupun ada extra flight juga itu tidak berdampak terhadap adanya over capacity. Jadi tetap kita jagalah physical distancing-nya. Karena itu adalah salah satu strategi kita. Kita juga melakukan pengaturan terhadap jadwal penerbangan, kita melakukan penyesuaian terhadap jam operasi. Jadi artinya memang kita tidak akan memaksakan apabila ada penumpukan suatu jadwal flight yang bertumpuk di satu waktu, kita akan melakukan penyesuaian. Kita yang akan ibaratnya bandara dan airnav yang akan menyesuaikan. Kami kalau diperlukan untuk dilakukan extend hour, silakan. Kami yang akan melakukan sepanjang, jangan sampai terjadi penumpukan. Jadi tetap kita maintain. Nah, terkait fasilitas syarat yang di mana yang ditetapkan di SE 9 tadi tahun 2020 tetap masih berlaku adalah rapid test, yaitu yang berlaku sampai dengan 14 hari. Nah, memang saat ini kami fasilitas layanan itu sebelumnya ada, tapi saat ini memang kami sedang review terhadap kontrak. Nah, kembali lagi karena kami tidak ingin fasilitas ini dianggap mungkin sebagai beban buat masyarakat untuk bepergian. Jadi kami sedang melakukan penyesuaian atau melakukan mencari mitra yang lebih bisa menawarkan atau harga yang lebih murah. Mudah-mudahan dalam minggu ini kita bisa buka lagi untuk layanan untuk yang rapid test mandiri. Tapi kalau terkait penambahan, saya pikir tidak perlu karena memang sesuai dengan hasil yang evaluasi kami sebelumnya, memang sebenarnya yang sesuai dengan arahan dari Bunda Rehana, memang kami tidak prinsip layanan fasilitas yang mandiri ini tidak sama dengan beberapa bandara lain ya Mbak. Jadi memang kita hanya menyediakan untuk yang akan terbang di hari tersebut. Jadi kita tidak memberikan kebebasan. Jadi seperti yang mungkin pernah disampaikan Bunda pada saat itu, harusnya orang yang akan bepergian itu sudah terencana dengan baik. Jadi kalau memang dia akan berpergian, mereka harus menyiapkan rapid test-nya, dan itu harus dilakukan jauh-jauh hari. Jadi fasilitas yang ada di bandara ini apabila memang tiba-tiba ternyata di hari hanya ternyata habis jangka waktu atau validitasnya, dan itu yang akan dibuka kesempatan. Jadi artinya untuk melakukan penambahan saya pikir belum perlu, yang penting kita memiliki, karena itu sudah diamanahkan juga oleh Pak Menteri secara khusus bahwa kita harus memberikan kemudahan layanan lah bagi seluruh calon penumpang yang akan melalui bandara.